Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari sekolah SMA Negeri 1 Batu. Kami dari kelas 12 IPA 1 akan menjelaskan tentang perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa. Saya Nurrahman Indra Aditya. Saya Imadul Kamadosara. Saya Niwayan Siti. Saya Puji Wahyuni. Saya Nikita Tiawati. Simaklah penjelasan dari materi yang kami bawakan. Selamat menonton. Ini saya akan menjelaskan tentang perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa. A. Berbagai pergolakan di dalam negeri. Dalam kurun waktu antara 1948 hingga 1965, gerakan-gerakan separatisme terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Konflik yang berkaitan dengan ideologi diantaranya pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan D1 atau T2, dan peristiwa G3OS atau PKI. Yang pertama, konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun. Adanya pergolakan ini disebabkan oleh tujuan ideologis PKI yang menginginkan Indonesia menjadi negara komunis. B. Pemberontakan D1 atau T2. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Majib Marijan Kartosuwiryo, seorang tokoh Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII. Pemberontakan ini dilatar belakangi sistem ideologi yang dimiliki Kartosuwiryo untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara Islam. Dan yang terakhir, gerakan 30 September 1965 atau G3OS PKI. Gerakan ini merupakan biang dari aksi kudeta yang dilakukan oleh PKI. PKI kembali membangun diri dan terus berkembang sebagai sebuah partai opisi di tengah masyarakat. Konflik dan pergolakan yang terkait dengan kepentingan. Pada pergolakan dalam negeri ada beberapa konflik yang terjadi berkaitan dengan kepentingan dan vested interested. Dilansir dari Maritime Webster Dictionary, vested interested adalah kepentingan yang ingin menikmati hak hukum di masa depan atau di masa saat ini. 3. Konflik dan pergolakan yang terkait dengan sistem pemerintahan. Pemberontakan yang terjadi itu dikarenakan adanya rasa kecewa dari sistem pemerintahan di pusat. Berdasarkan kurun waktu terjadinya konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dibedakan menjadi dua, yaitu pemberontakan Permesta dan PRRI, serta persoalan negara federal dan BFO. A. Perjuangan Semesta dan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta adalah gerakan militer yang dideklarasikan oleh pemimpin militer negara Indonesia Timur. B. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI adalah gerakan pertentangan antara pemerintahan RI dan daerah. B. Dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Pentingnya integrasi bangsa. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia pada masa kini. Konflik bahkan bukan saja dapat mengancam persatuan bangsa. Teladan pada tokoh persatuan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Salah satu di antaranya adalah tokoh yang tersebut telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang. Untuk pahlawan dari daerah, kita akan mengambil hikmah dari pejuang yang berasal dari wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. 3 tokoh akan kita bahas di sini, yaitu Frans Aisepo, Silas Wapare, dan Martin Inde. Selain tokoh-tokoh yang berkiprah dalam bidang politik dan perjuangan bersenjata, kita juga akan mengambil hikmah keteladanan dari tokoh yang berjuang di bidang seni. Nama Ismail Marzuki mungkin telah kalian kenal sebagai pencipta lagu-lagu nasional. Integrasi nasional berasal dari kata yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, artinya menyatupadukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris nation, yang artinya bangsa.
Konflik bahkan bukan saja dapat mengancam persatuan bangsa, kita juga harus menyadari betapa konflik yang terjadi dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian. Sejarah telah memberitahu kita bagaimana pemberontakan-pemberontakan yang pernah terjadi selama masa tahun 1948 hingga 1965 telah menewaskan banyak sekali korban manusia. Rakyat mengungsi di berbagai tempat pemukiman mengalami kerusakan berat, belum lagi kerugian yang bersifat materi, psikis masyarakat. Semua itu hanyalah akan melahirkan penderitaan bagi masyarakat kita sendiri. 2. Teladan para tokoh persatuan. Teladan kepada para tokoh persatuan bangsa Indonesia merupakan para pahlawan nasional yang memiliki jasa dan mewujudkan integrasi bangsa Indonesia. Tidak semua tokoh pahlawan dapat dibahas di sini. Selain jumlahnya yang banyak, mereka juga berasal dari berbagai bidang atau daerah yang berbeda. 1. Pahlawan nasional dari Papua, Frans Keisipo, Silas Papare, dan Martin Inde. Posisi Papua dalam sejarah Indonesia setelah kemerdekaan seberapa unik. Papua adalah wilayah di Indonesia yang bahkan setelah Republik Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada tahun 1950 pun tetap berada dalam kendali Belanda. Khusus persoalan Papua, berdasarkan hasil KMB tahun 1949, sesungguhnya akan dibicarakan kembali oleh pemerintahan Republik Indonesia dan Belanda. 1 tahun kemudian, nyatanya hingga tahun 1962. 2. Para raja yang berkorban untuk bangsa, Sultan Hamengkubuwono IX dan Sultan Syarif II. Saat Indonesia merdeka, di Indonesia masih ada kerajaan-kerajaan yang berdaulat. 3. Mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Ismail Marzuki dan Ismail Marzuki 1914 sampai 1958 dilahirkan di Jakarta. Ismail Marzuki memang berasal dari keluarga seniman. Di usia 17 tahun, ia berhasil mengarang lagu pertamanya yang berjudul Oh Serna. Lagu-lagu Ismail Marzuki yang bersyarat dengan nilai-nilai perjuangan yang mengunggah rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. 3. Perempuan pejuang. Opo Deyang Sri Saju. Kalau hanya karena adanya daerah bangsawan mengalir dalam tubuh, sehingga saya meninggalkan perbedaan dan melakukan gerakan istilah dan daerah bangsawan itu dari dalam tubuh supaya jatuh dan nada tidak terhina kalau saya dilakukan tidak sepantasnya. 1, 2, 3. Sekian video dan penyampaian dari kami. Terakhir kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.